Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ketua Keluarga dan sahabat sekalian yang saya cintai, suatu anugerah yang luar biasa ini dapat bertemu langsung dengan Pak Ustadz Somad. Saya tidak spesifik menanyakan materi tadi, memang sudah sangat menyentuh. Insya Allah akan kita coba berdomani dalam perjalanan ke depan. Sedang dalam konteks yang makro nih Pak, di dunia dakwah, betapa banyak mubalik-mubalik kita berguguran dalam tanda kutip oleh kena pola-pola dakwah yang terlalu frontal. Di sinilah letak kekhususannya Ustaz Abdul Somad, tegas, keras tapi tidak kasar. Bagaimana kira-kira ke depan sehingga banyak kader-kader potensial layu sebelum kembang. Padahal menciptakan orang sekelas itu lama waktunya. Kita sedih sekali. Termasuk juga fenomena terakhir ini, ustaz-ustaz kita seperti yang disampaikan Pak Ketua ini jadi target. Kita kurang cerdas, kadang-kadang kurang lihai. Padahal Rasulullah itu kan di samping berakidah juga bersiasat. Biasa. Ada contoh kecil yang kita sama-sama paham di malam hijrah itu contohnya kisahnya kisah sederhana sekali. Di malam hijrah itu Ali disuruh tidur di tempat tidurnya. Ada sekedar itu, tapi luar biasa pesan itu. Jangan main hentam promo yang mudah dipatahin orang. Belum apa-apa udah terbaca gerak kita. Orang lain apa yang tidak direncanakan untuk menghancurkan Islam, tapi tak terdeteksi oleh kita. Ini perlu juga nih. Dan saya bangga Bapak mempunyai yayasan dari 35 kader yang berkumpul di sana. Mudah-mudahan Bapak bagilah tipsnya bagaimana dakwah kita ke depan lebih nyaman, aman, bersahabat, humanis, tapi tegas dan keras, tidak kasar gitu. Tapi kalau kita dipancing oleh orang lalu kita terjebak, ada di kitab Ghazali aja yang dipasang orang kita terjebak. Kasihan kadar-kadar terbaik, padahal itu mahal sekali. Aset-aset kita berada di balik terlalu besi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ceramah Ustaz sangat bijak dan menjadi konsumsi kami keluarga besar. Benar yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kami butuh, karena di sini juga banyak dai ini. Jangan terjebak dengan pancingan orang, untuk kadang-kadang layu sebelum rumah. Terima kasih Ustaz, cuma itu dan kami doakan warga PTA dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Pak Ustaz Abdul Somad segera melaksanakan sunnah Rasul berikutnya. Kalau Papua saya Pak Naskah, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama. Kalau kita dari Papua, saya dari Papua ada jumpa juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mempersiapkan jawaban untuk yang pertama tadi, tapi karena penutupnya itu hilang bahan tuh jadinya. Daripada ayah namun di sini juga ada. Masya Allah, doa orang-orang soleh dikabulkan Allah SWT. Kita ketika sedang berada di alam medsos itu, kita keluar dari alam nyata. Bapak Ibu mau tak mau, suka tak suka, coba rasakan dengan perasaan ketika masuk ke dalam alam Instagram, komen di YouTube, di Facebook, itu seolah-olah kita sedang berada di dalam alam yang tersendiri. Tapi ketika handphone kita matikan, kita kembali ke alam sadar kita. Jadi banyak kita yang terpicu, terpukau, tersihir dengan medsos, lalu kemudian keluarlah sumpah serapah antah berantahnya, dan jejak digital amat sangat kejam. Memang saya selamat itu karena pertolongan Allah, karena doa-doa orang-orang soleh, doa-doa termasuk Bapak Ibu, pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi juga tidak terlepas dari ikhtiar kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah
Di antaranya saya tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut partai, hanya menyebut sifat, hanya menyebut tabiat. Nah, itu maka sulit orang untuk tapi saya tak mau takbur, bisa jadi nanti keceplosan terlepas pula kan. Tapi salah satu usaha. Jadi insya Allah dai-dai muda kita ada di IKMI itu Pak, IKMI Pekanbaru 600 ustadznya, MDI 1000. Jadi MDI dan IKMI itu 1600. Belum lagi IKADI, kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, belum lagi ustadz yang tidak terikat dengan organisasi. Maka bisa jadi ustadz di Pekanbaru 3000 ustadz dengan jumlah penduduk kota Pekanbaru 1.200.000. Jadi perlu memang pelatihan supaya selamat dari jeratan hukum, selamat dari UU ITE, selamat dari macam-macam. Tapi yang paling jelas kalau kita ambil sejarah Nabi Muhammad SAW, ketika tahun ke-6 Hijrah Nabi pergi dari kota Madinah menuju Makkah. Waktu itu Abu Jahal, Abu Lahab masih berkuasa, Abu Sufyan. Lalu kemudian ketika Nabi akan masuk, mereka tidak kasih masuk. Berhentilah mereka di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, 22 km dari pusat kota Makkah. Dibuatlah sebuah perjanjian tahun ke-6 yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian di situ ada tanda tangan Muhammad Rasulullah. Apa kata orang kafir musyrik? Kalau engkau Rasulullah, tak mungkin kami melawan engkau. Lalu kata Nabi kepada Ali, hai Ali, buang Rasulullah itu, ganti dengan Abdullah. Muhammad anak Abdullah, Muhammad adalah hamba Allah. Artinya apa? Ada strategi yang dijalankan oleh Nabi SAW. Tidak hantam kromo, bantai saja. Apa kata pesan Syekh Muhammad Al-Ghazali? Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Sekarang banyak pejuang-pejuang matanya rabun. Kalau engkau melihat singa menampakkan giginya, jangan kau sangka dia sedang tersenyum. Itu bukan hadis, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi memang mesti berhati-hati, antisipasi, mesti ada mengingat nasihat orang. Dan saya kalau ketemu dengan ulama, dengan kiai, dengan tuan guru, apa masukan-masukan untuk saya? Ada kawan-kawan ceramah di advokat, pengacara, apa ya, mereka sampaikan semua. Tapi balik lagi kepada kalau kita sudah berusaha optimal, terjadi juga qadar Allah. Tapi kalau kita tidak ada usaha, maka sesungguhnya itu adalah hukum sebab dan akibat. Jadi pertanyaan Bapak sekaligus juga sebagai pengingat untuk saya, supaya kita menjalani ini. Intinya hidup ini tidak pernah ada selesai as-sira' bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Itu sudah sunnatullah. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bapak Ibu, kalau kebetulan ada teman yang kira-kira selalu mengganggu, katakan begitu. Aku sabar menghadapi engkau, karena memang sudah begitu dari dulu. Ada Kabil, ada Habil, ada Musa, ada Fir'aun, ada Namrus, ada Ibrahim, ada Nabi, ada Abu Lahab, ada aku, dan ada kau. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ada lagi? Belum ada? Ceramah lanjut. Terus ceramah ke Masya Allah, tabarak. Ada. Dari nama aja. Dari mananya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Saya satu, ada tadi tentang itu tidak boleh terikat dengan benda, termasuk dengan pakaian, termasuk dengan semuanya. Tapi saya ada menghafal, tapi ini saya kurang hafal apakah hadis atau maksud. Iya. Luhusukum kiramukum qabla yurus, ulumukum kiramukum ba'da yurus. Di sini kaitannya adalah tentang kita harus menjaga wibawa pakaian
supaya di situ ada kemuliaan. Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaian kamu adalah kemuliaan kamu sebelum duduk. Andai saya datang ceramah ke PTA ini tadi pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai helm, naik motor, saya parkir ke depan, saya masuk ke dalam, lalu saya sapa, "Assalamualaikum guys." Kira-kira menurut fikih salahkah itu? Tak salah, karena aurat minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut tertutup, tak salah. Tapi secara etika, karena Islam ini isinya 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, hukum halal haram, yang ketiga adalah akhlak. Inilah yang diambil dari hadis Jibril, iman, Islam, dan ihsan. Saya kena pada pasal 3, pasal ihsan. Lalu kemudian tentang pakaian, ada seorang ulama besar di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo, namanya Syekh Muhammad Abdul Ba'is, ahli hadis. Saya datang ke majelisnya, sorbannya bersih, ganteng, wajah, jubahnya 2 lapis, jubah di dalam putih, jubah di luar hitam, duduk dengan wibawanya. Libasukum kiramukum qablal julus. Pakaianmu adalah kemuliaanmu sebelum engkau duduk. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa Indonesia bercerita bahwa suatu ketika istri Syekh Muhammad Abdul Ba'is sakit, maka datanglah pelajar Indonesia ke rumah membantu mencucikan pakaian Syekh. Dia terkejut karena dilihatnya beberapa jubah Syekh itu koyak dan dijahit berkali-kali. Lalu kenapa yang dipakainya waktu berceramah itu pakaian yang bersih? Karena dia mau menjaga muru'ah, kehormatan. Yang saya maksud tadi adalah sampai berlebih-lebihan menggunakan uang untuk pakaian. Sampai lemari 3 isinya pakaian semua. Sampai Ustadz Somad sendiri kami lihat setiap video itu bajunya ganti-ganti. Itu di studio punya orang. Habis pakai letakkan lagi. Datanglah orang mengirim WA ke saya, kata dia, "Ustadz tolonglah kasih kain itu ke saya karena saya tengok Ustadz ceramah, habis ceramah dapat kain." Saya bilang kain itu tak ada lagi, di lemari saya hanya tinggal 5 biji kain saja. Kain untuk tidur, kain untuk sembahyang, kain untuk tamu. Kain-kain yang lain tuh habis semua dibagikan. Jangan sampai kita terjebak pada pakaian-pakaian tadi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti besok semuanya pakai pakaian lusuh kemari. Ini Ustadz Somad memang betul-betul mengganggu ini, kata Pak Ketua. Jadi pertanyaan tadi luar biasa untuk menjelaskan lagi kepada kita pemilahan. Jangan ketika dikatakan jangan mubazir lalu kemudian tidak makan. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, bukan untuk sombong. Coba kita analisa yang 3 ini. Kul, makanlah. Bagaimana makan tidak sombong? Sekarang ada orang makan sombong. Makan dia di rumah makan yang 1 porsinya 2 juta dan tidak dimakan. Hanya ditengok, dihirup saja. Udah. Hanya untuk style, gaya. Habis makan dipoto langsung update. Alhamdulillah tadi makan siang di rumah makan ini, langsung pujian-pujian. Padahal makannya pun ngutang juga. Kul, wasrab, minuman. Berapa banyak minuman hanya untuk gaya-gaya. Bahkan sekarang ada satu konten di YouTube yang hanya untuk menampilkan minuman. Minuman ini mabuknya begini, harganya ini. Minuman ini kalau diminum maghrib mabuknya subuh. Ada. Kalau dulu televisi Pak, Bu, kita dikhawatirkan dulu waktu anak-anak, awas TV. Jangan lupa TV masih dikontrol KPI, Komisi Penyiaran. Sekarang ada TV yang tidak bisa dikontrol KPI. Apa itu? Cheat channel TV. Dulu kalau mau buat TV mesti 100 sekian miliar. Sekarang orang bisa punya TV, 1 orang bisa punya 3 channel TV. Luar biasa. Jadi zaman anak kita tak seperti kita. Walbas, berpakaianlah. Min ghairi sarafin, tak berlebihan. Wala makhilatin, tak pula untuk sombong.
Jadi analisa Ustadz selama di PTA ini, adakah nampak jamaah ini berpakaian berlebihan untuk sombong? Tidak. Sebanyak-banyak pakaian kita paling-paling 3 lapis. Maaf, singlet di dalam, kemeja, jas. Kalau sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ketika Bapak berpakaian bersih, rapi, maka sesungguhnya Bapak bukan sedang menjaga diri Bapak, tapi Bapak sedang menjaga korps, menjaga PTA, menjaga wibawa. Makanya kalau saya ceramah, saya pakai pakaian yang bagus, topi yang bagus, yang kira-kira orang. Tapi kalau saya sedang tidak ceramah, saya pakai sandal jepit, saya pakai celana training, saya pakai baju biasa, makan saya di pinggir-pinggir jalan. Saya dengar orang tuh berbisik, mirip Ustaz Somad gitu. Saya nyetir sendiri, saya jalan sendiri. Karena saat itu saya sedang tidak membawa ayat, saya tidak sedang menjaga wibawa saya. Karena yang saya jaga ini bukan Abdul Somadnya, yang saya jaga ini bahwa saya membawa isi ceramah saya itu. Nah, jadi kalau bisa kita pahami itu, maka kita berpakaian tetap sama macam ibu. Oke, jilbab merah sehingga semua menengok merah mata orang. Semangat, pakai das, pakai jas. Wallahu a'lam bishawab. Libasukum kiramukum qablal julus adalah kata-kata hikmah. Baik disampaikan, tapi tak kita nisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak Ustadz yang saya tanyakan, sebagai seorang istri yang bekerja setiap hari, apakah wajib mencium tangan suami setiap pergi kerja? Baru nikah itu ya Pak, tapi ternyata terlambat. Terkadang suami di kamar mandi, kita main pergi aja. Masya Allah. Betul. Dan berapa lama saya pernah cium tangan tersebut? Masya Allah. Kalau kami terlambat kantor, kami kan dipotong oleh mereka. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan dari Ibu Wirdatul Jannah. Wirdah, wardah artinya bunga mawar. Jannah itu surga. Bunga mawarnya surga. Jadi laki-laki di Pekanbaru ini yang belum masuk surga tapi sudah dapat bunga mawar surga, suami ibu. Jadi kalau kita lihat ayat yang dibacakan disuruh kuah baca, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak disebut wa'ashiruhunna bil hasan, wa'ashiruhunna bit tayyib, wa'ashiruhunna bil khair. Tapi disebutnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Bagaimana menghormati orang menurut tradisi di daerah itu, begitulah. Jadi saya ceramah di Kalimantan, turun dari airport dikasih mereka golok panjang. Saya tak tanya, saya pegang aja, saya tak tanya. Masa kita profesor bertanya kan? Nampak betul bodoh kita kan? Saya pegang aja. Lalu di depan tuh ada 2 orang membawa tebu hitam. Lalu dia kasih tahu, Ustadz, potong tebu ini sekali mesti putus. Wah, kecil lah, kita banyak menebas di Riau. Saya potong. Lalu kemudian saya pergi ke Sumatera Barat, disambut yang punya rumah makan sederhana, disambut dengan tari-tarian. Sebelum itu mereka datang membawa sirih, bawanya tepak. Saya duluan, saya ambil 1 sirih itu, saya masukkan, pedasnya minta ampun. Pas giliran ke samping gubernur, bupati, dia ambilnya ujung aja sedikit. Wow, tak tahu.
Kok tahu tentu sikit aja. Tapi udah tetelah, udah tekunyah kan. Itu namanya senyum pedas. Lalu kemudian sampai ke Papua, turun pesawat di Sorong. Sampai di Sorong, disambutlah saya, dikasih piring besar, gambar burung kasuari, ada saya simpan sekarang di rumah. Disuruh saya menginjak piring itu. Dari potong tebu di Kalimantan, tarian di Sumatera dengan makan daun sirih, menginjak piring besar, substansinya sama. Apa itu? Begitulah menurut local wisdom, kebijaksanaan lokal untuk memuliakan tamu. Cuman caranya. Nah, hampir kesepakatan seluruh dunia bahwa mencium tangan itu adalah bentuk penghormatan. Jadi ketika ibu dulu mencium tangannya, maka sekarang juga cium. Karena ketika ibu berubah, maka hatinya juga akan mengalami perubahan untuk menerima respon itu. Ketika tak dicium, dalam hatinya, mentang-mentang aku udah lisut gitu. Kan cium tangan tak mesti udah mandi. Walaupun abang tuh belum mandi, cium aja lah tangan dia. Bang, aku belum berangkat dulu. Ini tentang masalah cium tangan. Hampir sepakat semua suku di Indonesia bahwa mencium tangan itu adalah salah satu bentuk kemuliaan. Tak boleh mencium tangan orang karena jabatannya. Adapun mencium tangan karena kemuliaannya, karena ilmunya. Suami dicium karena dia pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin. Ulama begitu juga. Lalu kemudian tentang masalah sarapan. Saya tak mau ceramah ini dibenturkan dengan remon. Nah, kalau kita berangkat kerja jam setengah, masuk wajib jam 7. Setengah 8. Jam 8. Oh, tak ada alasan untuk tak masak sarapan. Azan subuh di Pekanbaru jam 5 lewat sekian. Habis itu dia bisa masak. Bisa sarapan. Lalu kemudian tak ada alasan ketika lambat. Kenapa lambat? Memuliakan suami, ceramah Abdul Somad. Saya juga yang kena. Saya tak mau dijadikan landasan. Banyak ibu-ibu yang mendengar ceramah saya, dijadikannya ceramah saya sebagai landasan atas segala kesilapan kekeliruan dia. Dan banyak pula laki-laki kalau jumpa sama saya, dia foto, dia simpan 10 foto. Ketika suaminya, istrinya bertanya, abang di mana? Sama Ustaz Somad. Kita belajar agama adalah mencari kebenaran, bukan menjadikan agama sebagai pembenaran terhadap kekeliruan kita. Sehingga agama itu kita jadikan sebagai stempel legalisir. Salah kita dua. Pertama, kita salah. Yang kedua, kita membenarkan kesalahan kita. Ala hadhihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Jangan lupa subscribe, like, and share.